ada, dia salah kalau dibilang nggak ada. Itu video 9 detik, ada video itu. Santrinya, salah satu santri itu merekam yang itu. Nah, karena kalau kata itu nggak diucapkan oleh satu orang. 9-9-nya kejadiannya waktunya berbeda, lokasinya berbeda, terus orangnya berbeda, dan semua tidak saling mengenal. Kok lapornya sama dan ceritanya sama? Kasus Syekh Ahmad Al-Misri bukan sekedar viral dan mengguncang, tapi kini lebih heboh oleh bukti singkat waktu 9 detik, namun cukup untuk meruntuhkan tahta reputasi yang dibangunnya bertahun-tahun. Video 9 detik antara Sam dengan seorang santri telah beredar yang tidak bisa dibantah oleh sekedar skandal moral biasa di balik jubahnya, yang kini disebut adanya dugaan penggunaan teknik manipulasi kesadaran sihir dan hipnotis untuk melumpuhkan logika para korbannya. Dan kini ancaman 20 tahun penjara hingga hukuman mati sedang membayangi. Apakah ini sekedar pengalihan isu seperti yang ia klaim, atau justru awal dari terungkapnya sindikat predator berbaju agama? Maka menjadi penting tanggapan para tokoh Islam yang jauh membongkar kasus Sam lebih dalam. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Namanya bukan Sam, itu namanya Ahmad Abdel. Namanya Ahmad Abdel Wakil El Sayed. Ahmad Abdel Wakil El Sayed Muhammad Ahmed. Entah kenapa jadi Ahmad Al-Misri di sini. Analogi ya. Korbannya ada 9. Yang lapor baru 5. 9-9-nya kejadiannya waktunya berbeda, lokasinya berbeda, terus orangnya berbeda, dan semua tidak saling mengenal. Kok lapornya sama dan ceritanya sama? Nah, itu kan mudah sekali ya, nggak bisa disangkal itu bukti, gitu, karena handphonenya santrinya masih ada, fake IG-nya masih ada, chattingan WhatsApp atau BlackBerry masih ada. Akhirnya banyak, itu aja dia masih pakai satu namanya nama palsu, padahal namanya Ahmad Abdel El Sayed. Rumahnya ngakunya di Tebet, padahal rumahnya di Kembangan, di deretannya SMA Negeri 85 Kembangan, Jalan Migas. Nah, ini dari video juga kelihatan apakah dia bohong atau enggak. Dia bilangnya malah, oh ini pengalihan isu karena ada statusnya, ada kasusnya Gus Yakut, korupsi haji KPK. Akhirnya saya jadi untuk pengalihan isu. Nggak nyambung banget gitu. Saya banyak kenal orang di Kementerian Haji. Nah, dia siapa? Mari kita bedah secara dingin. Seseorang yang jujur tidak membutuhkan dua identitas. Mengapa Sam menyatakan rumahnya di Tebet, sementara kenyataan rumahnya tersembunyi di Jalan Migas Kembangan? Kebohongan alamat adalah pintu masuk untuk meragukan semua klaim kesuciannya. Jika lokasi rumah saja dipalsukan, lantas bagaimana dengan nama aslinya yaitu Ahmad Abdel dan semua gelar serta ucapannya yang sudah tidak bisa dipercaya? Masuk ke ranah bukti fisik, jejak digital yang tidak pernah tidur. Bukti dari Habib Mahdi bukan sekedar tangkapan layar. Ponselnya masih ada, akun Instagramnya nyata, dan chat WhatsAppnya yang asli tanpa rekayasa. Ditambah lagi, Kohani membeberkan bukti video call yang mengunci semua ruang gerak untuk mengelak. Inilah yang ganjil, ada 9 santri yang melapor dan 5 sudah memberikan keterangan resmi. Mereka berbeda tempat, berbeda waktu, namun memiliki narasi kronologi yang identik. Secara psikologi forensik, mustahil orang-orang yang tidak saling kenal bisa mengarang cerita yang sama persis jika bukan karena sebuah kebenaran yang pahit. Di sini kita melihat ada pola serangan mental yang terencana menggunakan hipnotis untuk melancarkan aksi menyimpangnya tersebut.
Skandal ini sudah terlalu besar untuk dianggap angin lalu. Ketika bukti digital bertemu dengan kesaksian para ulama, disitulah kebenaran menemukan jalannya. Akhirnya banyak. Ini sekarang Indonesia darurat LGBT, Indonesia darurat kaum Lut. Itu di Bogor, di Ciawi deket tuh sama Sentul. Bukan 17, 20 santri laki-laki dilecehkan oleh ustadznya. Ini baru viral juga kan? Gitu. Akhirnya ini sebenarnya hikmah kejadian ini adalah untuk mengingatkan, dan Allah mungkin ngasih tahu, wahai umat muslim, sekarang darurat LGBT. Gitu. Apalagi Jawa Barat, di Bogor aja ada 9.000 lebih komunitas, 9.000 orang lebih LGBT. Di Jawa Barat 320.000 lebih LGBT. Itu datanya sah dari Kemenkes. Perhatikan bagaimana para tokoh Islam ini memberikan peringatan keras, bukan hanya sebagai kritik, tapi sebagai perlindungan bagi umat dari penyesatan. Sangat telak jika para penjaga gawang iman saja sudah memberikan lampu merah, maka pembelaan apapun yang tersisa hanyalah upaya sia-sia untuk menutupi bau busuk yang sudah merebak. Itulah sederet bukti bahwa kita sedang berada di titik darurat kaum Lut. Seperti halnya kasus di Bogor Ciawi baru-baru ini viral, di mana 20 santri kembali menjadi korban, adalah alarm bahwa predator tidak lagi takut pada Tuhan, melainkan bersembunyi di balik namanya. Lantas bagaimana kita harus membedah kasus ini agar tidak tersesat dalam emosi? Mari kita simak jawaban hukum dan pencerahan dari Ustadz Ade Hidayat dan Buya Yahya yang secara spesifik menyoroti fenomena ini. Kita mesti sepakat bahwa tindakan asusila dimaksud adalah sebuah penyimpangan yang nyata. Satu tindakan kriminal yang sangat membahayakan, memupus masa depan, dan berpotensi juga melahirkan penyakit-penyakit turunan baru. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada siapapun, tidak hanya inisial SAM dalam hal ini yang banyak dibincangkan kini dan terbuka di ranah publik, tapi kepada siapapun yang terjangkit lewat penyakit itu, tindakan penyimpangan itu, kembalilah pada perilaku yang baik. Bertobatlah dengan tobat yang benar, apapun keyakinannya. Boleh jadi muslim, boleh jadi non-muslim, itu adalah tindakan yang sangat berbahaya, perilaku yang sangat menyimpang, penyimpangan seksual yang membahayakan, baik untuk pribadi, untuk keluarga, bahkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ingin menyentuh di bagian pertama ini untuk saudara atau bahkan saudari sekalian. Tentu jika Anda seorang anak, terfikirkanlah akan orang tua. Tidak ada orang tua yang ridha dengan perilaku demikian. Jika Anda seorang suami, terfikirlah kepada istri. Jika Anda seorang ayah, terfikirlah kepada anak-anak. Bagaimana keluarga akan terluka? Bagaimana anak-anak bisa menanggung beban? Pun demikian dengan keluarga besar. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang bukan hanya tercela, tapi juga menghancurkan orang-orang terdekat atau kenalan-kenalan di sekitaran kita. Maka kembalilah, belajarlah untuk bisa mengevaluasi diri dan mencoba untuk berobat, mencoba untuk sembuh, mencoba untuk kembali ke jalan yang benar. Tentu sepanjang ajal masih belum sampai di kerongkongan, masih ada kesempatan dan hak kita untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian sesuai dengan aturan, kalau terbukti ya dihukum seperti yang lainnya. Di hadapan manusia dihukum seperti yang lainnya. Di hadapan Allah lebih gede dosanya karena dia punya ilmu. Di hadapan manusia ya wajar diperlakukan sebagai manusia biasa untuk mendapat hukuman sesuai dengan kesalahan-kesalahan orang alim ya. Nggak ada pengistimewaan. Nah, hanya cara membuktikannya ini kan ada ilmunya juga. Apalagi na'udzubillah kalau dosanya dosa gede, misalnya dosa gede, laki-laki dengan laki-laki sampai masukkan ke lubang belakang, itu Masya Allah dosa besar, sehingga pembuktiannya pun juga harus dengan cara yang disebutkan oleh para ulama. Kasus ini adalah mandat bagi kita untuk bangkit melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sudah saatnya kita mendesak MUI bahkan DPR RI untuk segera menutup celah hukum dengan undang-undang yang lebih tegas terhadap perilaku bejat dan menyimpang ini. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa kebenaran mungkin bisa ditekan, tapi ia tidak pernah bisa dibungkam.
sehelai kain sutra yang menutupi bangkai suatu saat akan robek oleh bau busuknya sendiri. Jangan biarkan kekagumanmu pada sosok manusia membuatmu buta akan kebenaran Tuhan, karena pada akhirnya yang kita bela bukanlah oknumnya, melainkan kesucian agamanya. Mari kawal keadilan ini sampai tuntas.